Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berhari Minggu. Hari Minggu ini kita mendapat tamu istimewa dikunjungi oleh sahabat lama saya yang barangkali mungkin sudah cukup lama juga tidak ketemu. Tadi malam beliau mampir di sini dalam perjalanan tugas beliau dari Provinsi Jambi, kemudian beliau menginap bersama dengan keluarga di sini. Hari ini atau pagi ini kita akan berdialog singkat dengan beliau. Beliau ini adalah orang yang tidak asing lagi untuk ranah politik di Provinsi Sumatera Barat. Beliau adalah Pak Haji Syirpen Suen, Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat. Selamat pagi Pak Syirpen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang di Alinia. Ini kondisi di tengah hutan Pak Syirpen. Saya kagum dan bangga kemudian ide yang mendalam dari sahabat lama saya Pak Haji Marlis, luar biasa saya menjadi seperti ini, kagum dan sudah banyak kemudian pariwisata, tetapi ini lain daripada yang lain Karena memang di tengah hutan. karena di tengah hutan, tapi luar biasa dari malam saya karena begitu menikmatinya tidak terasa sudah jam 12 malam. Iya, Pak iya, Marlis. iya, iya. Baru saya tidur. Pada perjalanan jauh ya dari Jambi ya. Sebenarnya letih biasanya jam 10, setengah 11 saya sudah Iya. tidur. Tapi kena asiknya nggak terasa jam 12 tadi malam. Pemirsa, saya ingin perkenalkan dulu Pak Haji Syirpen. Pak Haji Syirpen ini adalah politikus yang humble ya. Politikus yang santun, politikus yang baik. Beliau tidak suka berdebat. Beliau sudah menjabat sebagai anggota DPRD selama 3 periode. Dan 2 periode pertama itu kebetulan sama dengan kami, sama dengan saya, dan sering sama dengan satu komisi. Nah, pada periode terakhir ini, beliau sudah ditugaskan oleh partai beliau menjadi wakil ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat. Pak Haji Syirpen berlabuh di DPRD berasal dari Partai Demokrat. Nah, yang tidak kalah penting, yang mesti juga pemirsa ketahui, di samping seorang politikus, beliau juga adalah seorang pengusaha dan sekaligus aktivis sosial. Kalau tidak salah dan sepengetahuan saya, beliau adalah merupakan ketua umum Ikatan Keluarga Solok Sayo Sakato Iya, atau S3 yang sangat terkenal di Kota Padang, dan sekarang beliau menjabat sebagai ketua umumnya. Nah, Pak Haji Syirpen barangkali mungkin bisa cerita sedikit panjang lah sejarah singkat tentang siapa seorang Syirpen. Silakan Pak Haji. Terima kasih Pak Haji Marlis. Pak Haji Marlis ini memang orang luar biasa. Beliau cerdas dan santun juga. Memang kami dari Partai Demokrat diajarkan oleh Pak SBY bagaimana kita santun sama dengan Pak Marlis. Oh, saya nggak santun, saya sama. sering marah-marah. Jadi di sekarang ini perlu ke masyarakat kita, bagaimana masyarakat kita ini menyenangi politik. Kalau kita mungkin sesama pengusaha, ya kalau untuk mencari uang mungkin tidak lah, tetapi politik ini perlu kita sadari. Kenapa? Selama ini banyak warga kita ini awam di politik, Pak Marlis. Ya. Malahan mereka bangga dengan tidak pengetahuan politiknya. Betul. Kenapa saya katakan bangga? Kadang-kadang dikatakan di tempat-tempat umum tidak boleh berpolitik, di masjid tidak boleh berpolitik, Di kampus tidak boleh berpolitik. tidak boleh berpolitik, di nagari tidak boleh berpolitik. Itu adalah pembodohan kepada masyarakat kita. Yang saya maksud, untuk mencapai sesuatu, katakanlah mungkin untuk memimpin, itu kita harus masuk di partai politik. Tidak bisa kita tidak masuk ke partai politik, katakanlah mungkin mau menjadi anggota DPRD, Ya. wali kota, bupati, presiden sekalipun, itu adalah dari partai politik. Tetapi kenapa selama ini kita pembodohan ini kita biarkan? Jadi saya ingin menyampaikan kepada masyarakat kita, anak cucu kita, mari kita berpolitik. Untuk mencapai sesuatu tujuan adalah dari partai politik. Kata Iza Mahendra, Yusril Iza Mahendra. Ya. Segenggam kekuasaan akan mengalahkan segudang kepintaran. Gitu. Ya. Tapi kalau orang-orang yang baik-baik ini tidak mau berpolitik, tentu kekuasaan dipegang oleh orang-orang yang tidak baik.
Saya mengajak ke semua masyarakat kita, warga kita, orang baik-baik ini, mari kita terjun ke politik. Politik itu tidak kotor, tidak jahat. Malahan kalau kita bisa di dalam partai politik, malahan bisa menjadi ladang amal itu, Pak Marlis. Atau mungkin begini Pak Haji, apakah karena memang perilaku, ya mohon maaf ya, tanda kutip, oleh sebagian teman-teman kita yang duduk sebagai anggota DPR, DPRD, yang memang perilakunya tidak pantas dicontoh. Sehingga asumsi orang mengatakan, wah politik itu kotor itu, politik itu jahat. Sehingga ada semacam ketidaksenangan orang kepada perilaku orang-orang partai politik. Betul itu Pak Marlis. Iya. Jadi mungkin masyarakat melihat segelintir itu, jadi sudah disamaratakan. Seperti kata-kata orang bijak, bukan kejahatan ini tidak akan habis selama orang baik tidak terjun ke politik itu. Jadi harus terjun ke politik. Jadi mestinya orang baik pun harus masuk ke partai politik. Tapi jadi, kan ada hambatan Pak. Gitu. Hari ini kita kan mengikuti nih. Sudah berapa periode kita sama-sama ya. Mungkin Pak Suirpen sama dengan saya. Termasuk tidak orang yang memang siap bertempur dengan cara seperti hari ini. Betul. Kita ini dipilih masyarakat betul-betul mungkin karena hubungan baik ya. Betul. Tapi di satu sisi kita melihat justru perilaku hari ini money politik itu kan sangat merajalela ya. Nah, mungkin itu juga menjadi sebuah opini yang terbentuk di tengah masyarakat dengan transaksional itu. Sehingga ada semacam ketidakpenghargaan orang lagi kepada pelaku-pelaku atau politikus lah. Nah, kira-kira pandangan Pak Suirpen gimana ini? Iya betul, kedepannya memang itu harus kita atasi. Masyarakat kita pun kita sampaikan jangan dengan mengharapkan seketika lupa yang baik. Mungkin harus kepada calon-calon anggota DPRD, calon bupati atau wali kota, mungkin visinya apa, programnya apa, ini yang perlu disampaikan ke masyarakat. Jadi kalau masyarakat kita sudah cerdas, jadi tidak perlu mungkin mengharapkan katakanlah uang 50.000, 100.000. Ya. Tidak perlu itu lagi. Yang penting mungkin bagaimana ke depan daerah kita maju, provinsi kita maju, negara kita maju. Jadi kita harus berpikir ke sana mungkin lagi Pak Marlis. Tapi kan gini juga Pak Suirpen. Kalau kembali ke profesi kita ya pernah di DPRD ya. Kalau secara jujur kan memang peran DPRD itu boleh katakan nggak ada ya. Jadi ketika kita berjanji kepada masyarakat, kita memang nggak bisa merealisasikan selain dari pokir lah. Betul. Nah, beda dengan eksekutif ya. Betul. Kalau mereka kan memang eksekutor ya. Nah, ini juga mungkin menjadi semacam hambatan ya kepercayaan masyarakat terhadap kita sebagai politikus. Itu kan janji saya bisa lah tapi lianya nggak bisa, lupa Jawa. Nah, ini gimana Pak Suirpen? Kan Pak Suirpen itu luar biasa itu merawat konstituen. Dari periode pertama tidak menjadi orang partai politik, langsung terjun, kemudian terpilih dan hari ini konsisten. Jadi artinya secara personal Pak Suirpen itu mampu merawat. Nah, mungkin kiatnya ini nih Pak. Jadi ke masyarakat ini memang jembatan hati ini perlu kita jalin Pak Marlis. Jadi masyarakat itu pun tidak segala satunya uang saja seperti disampaikan. Tidak semua masyarakat seperti itu. Banyak masyarakat ini yang penting jembatan kita selalu terjalin dengan mereka. Walaupun kita tidak memberi, tetapi kalau hubungan baik sudah ada. Sosial ya. Kadang-kalanya kan teman-teman kita atau kanlah orang lain memberi sedikit tapi diiringi dengan perkataan, memberi sedikit diiringi dengan cercaan, itu juga tidak baik. Ada juga betul. Saya mendengar, jadi masyarakat menjadi antipati. Ke depan mungkin ya kalau bisa kita bantu, alhamdulillah kita bantu. Tetapi kalau tidak, kita layani masyarakat kita dengan baik. Kalau tadi Pak Marlis menyampaikan pokir, memang pokir ini sebenarnya sudah bisa kalau kita pergunakan dengan baik. Sebagian sudah bisa membantu. Bisa menjadi jembatan hati ya. Bisa menjadi jembatan. Betul. Karena mereka merasa ada dapat manfaat. Iya betul. Ya. Tapi kan tentu pertanyaannya seberapa pentingkah pokir itu untuk masyarakat kan gitu. Betul. Jadi harus betul-betul kebutuhan masyarakat yang kita implementasikan dalam bentuk pokir ya. Nah. Tetapi memang tidak bisa dipungkiri juga Pak Marlis, kita sudah sama-sama di DPRD, saya sudah 3 periode. Kalau
dana di DPRD katakanlah yang kita dapat, gaji yang kita dapat, memang itu harus sebagian besar untuk ke masyarakat kembali. Kembali ya. Kembali Betul, betul. kepada masyarakat. Karena kita tidak sama dengan DPR RI ya. Tidak sama. Karena DPR RI betul-betul mereka asik lah, asik Betul. lah. Jadi ada suka dukanya. Jadi teman-teman itu mengeluh, kita paham juga, memang Ya. keadaan seperti itu. Kos politik kita besar, Tinggi. sementara pendapatan kita sangat terbatas sekali ya. Betul. Ya, betul, betul. Kita terasa itu. Betul. Jadi dengan perjalanan dinas hari ini yang disamakan dengan staf, Iya, sama. itu pukulan yang berat Luar sebetulnya. biasa, Ya. sopir dengan kita sama perjalanannya. Tetapi kita masih bangga nih Pak Marlis. Hari ini pemilu kita masih terbuka. Kita masih bisa berhubungan dengan masyarakat. Ya. Masyarakat masih bisa mengadu. Tapi seandainya terjadi tertutup, Nah, ini betul, akan betul. merugikan masyarakat juga nantinya. Ya, ya, Jadi anggota dewan, katakanlah bupati atau wali kota, mereka nanti tidak butuh masyarakat lagi dia. Ah. Dia butuhnya partai saja. Ya, betul, Jadi ini betul. adalah suatu kemunduran. Jadi kita harapkan juga mungkin masyarakat ini sama-sama mendorong jangan dijadikan pemilu ini tertutup, karena ada sekarang judicial review. Sekarang kan memang ada dorongan ini, Dorongan. ada skenario besar Iya. untuk mengembalikan sistem pemilu kita menjadi tertutup ya. Itu semuanya merugikan. Kalau untuk partai juga akan merugikan, kemunduran. Untuk masyarakat kita nanti calon-calon ini tidak membutuhkan masyarakat lagi. Jadi tidak perlu membantu pokirnya lagi, tidak perlu diperhatikan. Mereka toh kalau sudah dapat nomor urut 1 dan nomor urut 2 sudah aman mereka. Tapi setidak-tidaknya money politik kan bisa hilang. Iya. Nah, money politik kita kepada masyarakat sekarang yang harga suara itu. Iya. Ya mohon maaf, di sini sudah beredar sekarang ini Pak Zirpen, Iya. untuk pemilu ke depan itu 1 juta 1 suara. Wih. Gila enggak? Wah. Nah ini kan gila ini. Siapa yang mampu jadi anggota DPRD kalau uang jalan cuma 350.000? Cuman Betul. kita bingung, tapi orang tetap saja berlomba-lomba jadi calon anggota DPRD gitu kan. Mungkin dilihat anggota dewan ini kan kehidupannya ada keluar di koran, Ya, di televisi, yang terhormat. atau hormat. Yang terhormat. Padahal tokoh masyarakat. kalau kita lihat ke Padahal dalam, saku-sakunya kosong ya. Beda kalau Pak Zirpen mungkin lah. Karena latar belakang kita masuk ke politik itu mungkin karena secara usaha kita sudah punya. Ya. Yang kasihan itu kan teman-teman yang memang tidak punya Satu. usaha. Jadi ini juga merupakan filter sebenarnya. betul. Jadi partai politik mungkin Mesti juga memilih Iya, gitu. iya, jadi- Kalau periuk bare tidak selesai mengalu ke jadi anggota dewan gitu kan. Janganlah. Janganlah jadi anggota DPRD kalau tidak ada kerjaan, janganlah cari pekerjaan. Jadi kedepannya memang harus kedua-duanya nih Pak Marlis. Iya. Kalau anggota itu memang harus ada juga usaha samping nih. Kalau seperti Pak Marlis nih cocok sekali nih. Usaha sampingan banyak. Jadi Ini bukan usaha sampingan, usaha pokok. Bukan usaha sampingan lagi. Jadi mungkin masyarakat pun demikian, untuk memilih itu harus melihat juga yang dipilihnya apakah Ya. ini sudah cocok orangnya. Nanti jangan sudah memilih mereka melakukan sesuatu, kan Ya. masyarakat pemilih juga yang malu. Betul. Jadi mungkin ini pelajaran kepada masyarakat kita. Ya. Janganlah yang diharapkan seperti tadi, 1 Ya. juta 1 Yang suara. insidentil, yang sesaat dengan uang mungkin sekian kita sudah menjual suara kita, tapi setelah itu kita ada penyesalan gitu. Tapi kita yakinlah dengan masyarakat kita sekarang yang sudah mulai maju pikirannya, Ya. mungkin ke depan daerah kita, negara kita akan lebih baik, Pak. Insya Allah. Nah ini beralih sedikit nih. Kan Pak Zirpen sudah 3 periode nih. Iya. Kalau saya 2 periode sudah selesai lah. Kemudian tidak Masih ada terpilih. kesempatan. Udah kita persilakan lah teman-teman saja yang masih berbakat silakan. Nah saya dengar nih Iya, Pak. di pemilu 2024 katanya mau nyebrang ke Senayan nih. Nah ini boleh juga ceritain. Iya. Jadi makasih, Pak. Kebetulan kan kita sudah 3 periode. Ya Memang sudah bosan lah di DPRD provinsi ya. bosan, ya bukan bosan lah mungkin. Karena jembatan tadi kan saya bilang jembatan hati dengan masyarakat. Kita dengan pusat ini harus juga memperhatikan Pak Haji Marlis. Karena kita tahu APBD kita di provinsi ini terlalu kecil. Selalu defisit. Terlalu defisit. Jadi kalau kita tidak bisa meraih dana pusat, Ya. itu pembangunan di daerah kita
akan tertinggal. Kita lihat daerah-daerah lain harmonis hubungannya dengan pusat. Jadi kalau anggota DPR RI ini bisa menjembatani pemerintah daerah dengan pemerintah pusat, insya Allah pembangunan akan cepat. Kita lihat kemarin sambutan dari Presiden membanggakan Pekanbaru. Memalukan untuk kita. Iya, jadi kan pukulan berat itu untuk berat gubernur. itu yang katakan. Betul. Tentu Sumbar saya tidak tahu katanya. Tidak tahu katanya. Ini kan pukulan untuk Jadi kita. seakan-akan Sumbarnya tidak ada. Betul. Jadi Nah, kalau bicara tentang itu Pak Swirpen, sebetulnya peran itu kan mestinya eksekutif dong. betul. Kalau DPR RI sebetulnya kan tidak terlalu sinkron ya. Yang lebih berperan itu adalah bagaimana pemerintah provinsi ini punya andil besar untuk mengkomunikasikan. Jadi tersirat di situ kan berarti ketidakmampuan pemerintah provinsi sebenarnya. Tetapi kalau ada anggota DPR RI yang menjembatani, Kan ada, sekarang kan ada, Pak. Iya, Ada iya. 14 orang. Tapi belum nampaknya mungkin bagaimana pandangan pusat nih kepada pemerintah daerah kita, mungkin bisa di Atau mungkin hanya kepada pemerintah provinsinya. Iya, kita juga. Kalau DPR RI ada dari Golkar, ada dari Nasdem, ada dari koalisi pemerintah ada kok. Iya. Tapi ternyata itu tidak signifikan ya. Ya, Sebenarnya itu itu peran gubernur, Pak. keinginan saya untuk RI itulah nanti saya berusaha Oh, bagaimana menjembatani ini, Pak. Mungkin jembatannya yang rapuh nih sekarang nih. Kalau teman-teman kita dari DPR RI ini bisa menyampaikan secara baik kepada presiden Atau gubernurnya memang barangkali kurang komunikatif lah. itu mungkin Pak Marlis yang lebih tahu. Enggak, dalam opini masyarakat kan seperti itu. Setiap program pembangunan dari pusat itu dibawa ke Sumatera Barat selalu mandek. Jadi akhirnya pemerintah pusat itu berpikir, gubernur nggak mampu ini. Nah, ini pandangan Bapak sebagai wakil ketua DPRD gimana ini? Kalau untuk penilaian gubernur itu mungkin pusat lah yang bisa menilai. Oh, enggak lah, DPRD lah. Iya, iya. Sebagai lembaga pengawasan Betul. kan DPRD. Kalau saya lihat untuk sementara sudah cukup bagus. Memang mungkin ya menjembatani yang belum ada nampaknya, Pak. Niat baiknya dari pemerintah daerahnya ada, saya lihat. Oh, niat baik pasti lah. Pasti, ya. Ada lah. Pasti orang berangkat semua dengan Iya, niat iya, baik. Tapi kompetensi eksekusinya tentu berbeda-beda. Betul. Jadi mungkin inilah peran bersama-sama bagaimana pemerintah provinsi dan DPR RI ini menjembatani. Jika perlu bersama-sama kita 14 orang ini hadir dengan gubernur kita menghadap kepada presiden, menerangkan mungkin selama ini pandangannya negatif, bisa kita sampaikan tidak itu yang sebenarnya. Presiden itu kan tidak marah sebenarnya ke Sumatera. marah, betul. Walaupun di sini adalah perolehan suara terrendah di Indonesia, tapi sebetulnya presiden tidak marah dan malah Sumatera Barat dia paling sering berkunjung. Betul. Cuma mungkin kita saja yang tidak bisa mengeksekusi. Setiap Iya. program itu mandek, setiap program itu jadi kendala. Nah, sekarang kita balik lah. Itu urusan gubernur lah. Iya, iya, iya. Apakah ini sudah menjadi evaluasi kita bersama Betul, sebagai betul. masyarakat, kita pulangkan DPRD lah. Iya. Nah, kalau hanya sekedar itu Pak Swirpen, Iya. saya kira terlalu naif menjadi calon anggota DPR RI. Karena peran Pak Swirpen pun nanti ketika jadi anggota DPR RI, kalau itu juga tidak akan terjadi. Andre Rosiade sangat luar biasa perannya, tapi tidak mampu membawa misi Sumatera Barat karena ini adalah sebenarnya peran pemerintah daerah. Iya. Mungkin ada alasan lain kenapa ada keinginan untuk menyeberang ke Senayan. Iya, tentu selain itu kita di DPR RI tentu bagaimana sudah di daerah kita sudah berkiprah, bagaimana di RI untuk nasional. Ya. Juga nanti untuk contoh bagi kader-kader kami mungkin bisa melihat visi yang jauh ke depan. Kalau kita tetap di daerah tentu juga menghambat Betul, teman-teman kita untuk naik. Jadi pengkaderan kita biarkan seleluasa. Jadi teman-teman juga bisa nanti naik ke DPRD provinsi. Kita kalau diizinkan Allah, dibantu oleh masyarakat. Ya, mudah-mudahan. Insya Allah. makasih. Insya Allah. Amin. Kami pun mendoakan, Amin. mudah-mudahan kesempatan baik itu sampai kepada Pak Swirpen sehingga bisa menjadi wakil rakyat Amin. di DPR RI untuk periode selanjutnya. Nah, kembali ke cerita S3 ini. Iya, Pak. Secara sosial kan Pak Swirpen memimpin sebuah organisasi yang cukup bergensi lah di Sumatera Barat. Makasih. S3 Solo Sayo Sayo Sakato. Sakato. Di situ banyak sekali orang-orang hebat
yang bernaung dan menjadi anggota atau penasihat di S3. Nah sekarang bagaimana ini menyatukan S3 ini se-Sumatera Barat? Apakah kita sudah satu atau mungkin masih ada semacam organisasi yang berbeda untuk menaungi orang Solok ini? Iya, makasih Pak Haji Marlis. Memang kita punya kebanggaan ada S3 Solok Seyo Sakato. Ini terdiri dari 3 kabupaten, ini luar biasa. Solok ya? Ada Kabupaten Solok, Kota Solok dan Solok Selatan. Solok Selatan. Jarang ada bisa 3 kabupaten menjadi satu bersatu. Ini adalah satu rahmat. Tentu ada kelebihan, ada kekurangan. Kita mengharapkan ke depannya bagaimana semua 3 Solok ini memiliki rasa kebersamaan, memiliki rasa persatuan, memiliki rasa nanti ada kemauan untuk saling tolong-menolong. Tapi ini sudah terjadi Pak Marlis. Berapa kali terjadi musibah, ada banjir, tanggal di Muara Panas, rumah Ibu. Kami sudah 2 kali mengantar bantuan ke sana di Solok Selatan. Kemarin ada kebakaran di Cupak, juga kami sudah membantu. Jadi itu baru bisa dijembatani, dan juga banyak mendidik dari remaja-remaja kita ini bagaimana untuk berusaha yang lebih baik, akan tumbuh pengusaha-pengusaha muda di Sumatera Barat, juga kita mengarah ke sana. Dan ke depan nanti tentu kita harapkan semua daerah kita atur bagaimana nanti S3 kita ini satu arah, satu tujuan, dan bersama-sama untuk membesarkan Solok Seyo Sakato ini ke depannya Pak Marlis. Menjadi lebih solid, menjadi lebih kompak ya? Betul Pak Marlis. Di Dharmasraya ini apa sudah ada S3 Pak Sirpen? Sudah ada. Bu Erna ketuanya. Yang lain sebenarnya kami dulu sudah berapa bentuk, tapi karena ada pandemi, jadi kan kita terhalang, jadi memang belum jadi untuk belum ada pelantikan ke daerah. Mudah-mudahan ke depan kita usahakan ini Pak Amin. Ya, saya sebagai orang Sumando, orang Sumando S3, karena istri saya berasal dari anggota S3, tentu menjadi kewajiban kami untuk bisa juga mendukung program S3 yang ada di setidak-tidaknya di Dharmasraya. Makasih, kami bangga dengan Pak Marlis, orang Sumando ini Mama. Orang Sumando lebih buru. Membantu, selalu memberi motivasi, apapun keluhan tetap beliau tanggapi, beliau bantu. Ini luar biasa untuk seorang Sumando. Cuma sering juga nggak hadir di acara-acara S3. Ada. Karena kebetulan acara kita sedang ada di tempat lain. Itu dimaklumi. Tapi pada prinsipnya sebagai seorang Sumando udah luar biasa. Amin. Terakhir Pak Suirpen, kan Bapak baru kali pertama ke sini ya. Nah, saya ingin mengetahui tanggapan Bapak. Bapak datang malam tadi dalam suasana gelap gulita, kemudian menempuh perjalanan kira-kira 1,5 kilometer dalam kondisi jalan yang sangat tidak baik. Nah, sampai di sini kira-kira bagaimana nih perasaan Bapak sampai di sini nih? Iya, serasa sulit diungkapkan. Seperti kami sampaikan awal tadi, rasanya teman-teman yang belum datang ke sini rugi kalau nggak datang ke sini. Saya lihat hilang, malah letih di jalan. Kemarin udah 8 jam mungkin di jalan. Dari Jambi ya? Dari Jambi, karena jalan ada mobil truk sering macet. Ya. Tapi di sini saya melihat ini luar biasa. Melihat apalagi ini hari ini banyaknya orang yang datang. Ini adalah ide yang cemerlang dari seorang sahabat lama saya nih. Seorang mantan politikus. Mantan. Ini luar biasa nih Pak. Jadi kami dari DPRD lah mengucapkan terima kasih nih kepada Pak Haji Marlis. Kenapa? Ini selain menghibur masyarakat, juga sudah menampung 53 orang tenaga untuk bekerja di sini. Ini kan inilah yang kita harapkan, masyarakat terhibur, masyarakat juga bisa menumpang hidup di sini. Ini luar biasa, dan jadi ibadah bagi Pak Haji Marlis. Tapi saya tadi agak sedih juga mendengar katanya tidak maju lagi. Kalau saya mengharap nih Pak Marlis maju lagi nih. Masih dibutuhkan masyarakat. Kita mengurus partai Alinia Park and Resort. Tapi terakhir barangkali mungkin saran dan harapan Pak Suirpen terhadap kami di sini supaya kami bisa membuat yang lebih baik dari apa yang ada hari ini. Iya, terima kasih Pak Haji Marlis. Saya lihat nih sudah cukup bagus. Sudah
Rata-rata masyarakat senang. Tapi kalau dapat saya lihat walaupun dari luar jalannya itu ada tantangan. Sebenarnya tantangan bagus juga merasa di alam kita. Tapi kalau ada bisa di aspal itu mungkin lebih baik lagi. Mungkin kalau jalan irigasi mungkin minta bantuan dengan pemerintah. Kan ini adalah membantu masyarakat ini, betul, Pak Marlis. Ini bukan, kalau saya rasa ini modal yang Pak Haji Marlis tanam di sini untuk mengharapkan hasilnya. Saya rasa lamanya akan kembali. Tapi mungkin saya rasa ini untuk menghibur masyarakat. Jadi bagian perlu, dari ubudiyah kita lah. Iya, ini kan perlu juga dari pemerintah daerah atau pemerintah pusat untuk membantu bagaimana wisata-wisata di Sumatera Barat ini hidup. Wisata hidup itu menumbuhkan ekonomi masyarakat Multiplier juga naik. effect lah. Iya, banyak multi ya itu Pak. Lihatlah di Bali betapa pemerintah itu kalau ada tempat wisata dibantu, diperhatikan. Tentu kita dari pemerintah daerah juga harus memperhatikan kalau ada destinasi wisata seperti ini, ya perlu sekali kita perhatikan Pak Haji. Yang penting Pak Haji Marlis jangan bosan untuk menghibur masyarakat. Harus ini. tabah, harus tabah. Tapi, baik, ya. baik Pak Sirpen, saya kira apa yang disampaikan tadi sangat bernilai bagi kami dan mungkin juga melalui Pak Sirpen sebagai yang Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, sampaikan salam saya kepada teman-teman yang masih hari ini sebagai anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat. Mudah-mudahan suatu ketika teman-teman juga berkesempatan untuk mampir, untuk menginap di sini, melepas lelah. Mudah-mudahan ada juga kenikmatan berkunjung ke tempat yang terpencil ini. Dan sekaligus mungkin tidak ada salahnya, mana tahu bisa dikomunikasikan dengan pihak terkait, yaitu Balai Sungai, untuk bisa mendapatkan akses yang lebih baik dari jalan di Sitiung itu ke arah sini. Kami tidak tahu apakah itu akan didengar oleh pemerintah. Upaya sudah dilakukan melalui anggota DPR RI, Pak Bupati, dan hari ini mungkin melalui Pak Sirpen sebagai anggota Wakil Ketua DPRD Sumatera Barat. Demikian dialog singkat kami dengan Pak Haji Sirpen, Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat dan sekaligus Ketua Umum S3. Kita berterima kasih kehadiran beliau di sini bersama dengan keluarga dan sekaligus mendoakan semoga beliau selalu dalam keadaan sehat, sukses dalam karir politik dan memberikan yang terbaik untuk masyarakat Sumatera Barat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Terima kasih Pak Haji Marlis.